Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilman Nijas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi makalah saya, yaitu Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baiklah, materi yang pertama ada teori akuntansi sektor publik. Materi yang kedua, perlunya sistem akuntansi sektor publik. Materi yang ketiga, standar akuntansi sektor publik. Materi yang keempat, teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang kelima, basis-basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Baiklah, materi yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraints yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah: yang pertama, ada objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Yang ketiga, daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Yang keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Yang keenam, materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila memengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Materi yang kedua ada perlunya sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas operasi atau kegiatan suatu entitas atau entitas yang dimaksud mengacu baik perusahaan swasta maupun organisasi sosial ekonomi lainnya seperti pemerintah, perusahaan milik negara, organisasi nirlaba, dan sebagainya. Untuk menghasilkan dan memberikan informasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Materi yang ketiga ada standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman dan prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Materi yang keempat ada teknik-teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu yang pertama ada akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual yang dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Yang kelima, materi yang kelima yaitu basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik.
Yang pertama ada basis kas atau cash basis. Pada penerapan akuntansi berbasis kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Yang kedua, basis akrual atau accrual basis. Pencatatan akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga, basis menuju akrual atau transisi kas ke akrual atau cash toward akrual atau cash transition to akrual. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa basis kas dan basis akrual dalam akuntansi memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan karakteristik tersebut, tentunya peralihan basis akuntansi dari kas menjadi akrual membutuhkan beberapa penyesuaian, antara lain pada standar akuntansi, sistem akuntansi, teknologi informasi pendukung, serta mindset dan pengetahuan para pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangannya. Single entry dan double entry. Sistem pencatatan transaksi keuangan single entry merupakan sistem pencatatan keuangan tunggal, yang dimana berarti setiap transaksi keuangan hanya boleh dicatat di jurnal sekali saja. Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double entry ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan trackable. Kedua hal ini merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih akurat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.